Baik kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini bertempat di kantor DPC PD Perjuangan Kabupaten Garut, kita bisa berkumpul untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dalam gelaran Pilkada di Kabupaten Garut 2024 yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa memang masa pendaftaran masih cukup lama, tetapi surat tugas untuk masing-masing calon dari tiap-tiap partai rasa-rasanya sudah mulai turun. Siapa-siapa saja yang kemudian dicalonkan oleh partai untuk mengarungi pilkada di 2024 nanti. Nah, untuk PD Perjuangan sendiri hari ini akan disampaikan oleh salah seorang pengurus DPD PD Perjuangan Jawa Barat, Pak Haji Memo Hermawan, terkait surat tugas dari DPP partai untuk bakal calon wakil bupati dari PDI Perjuangan. Oleh karena itu, untuk Pak Memo Hermawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum nanti Pak Ketua akan menyampaikan sepatah dua patah kata ya. Terima kasih. Silakan Pak Memo. Terima kasih. Izinlah saya berdiri ya. Karena untuk ya saya mewakili DPD partai yang mana bahwa harus memberikan surat tugas kepada ketua DPC yang ditugaskan oleh DPD partai untuk melakukan ya menugaskan saudara Yuda Pujiaturnawan sebagai bakal calon wakil bupati Garut ya pada pilkada 2024 ya, melaksanakan dan harus melaksanakan konsolidasi pemenangan pilkada tahun 2024 termasuk internal partai DPD yang dihadirkan DPC, PAC, ranting dan ranting dan seluruh elemen PD Perjuangan Kabupaten Garut dalam waktu 2 minggu ini setelah diserahkan itu harus dilaksanakan ya, termasuk itu sosialisasi ya. 2. Menyiapkan koalisi partai pendukung untuk menambah syarat pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2024 di KPU Kabupaten Garut sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ya. Jadi DPP Partai untuk Kabupaten Garut menugaskan saudara Yuda Pujiaturnawan ya untuk wakil Bupati Garut. Ya. Maka saudara Pujiaturnawan bersama partai berkonsolidasi dengan partai yang lainnya untuk mencari pasangan. Setelah mempunyai pasangan dan kita berkoalisi dengan partai yang lain, ya, maka diturunkan rekomendasi untuk maju dalam pilkada serentak tahun 2024. Itu aja. Dan amanat kepada seluruh kader partai di semua lapisan dengan keputusan ini harus memperjuangkan dan memenangkan. Itu aja amanatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan surat tugasnya ya. Dan saya serahkan kepada Ketua DPC untuk dilaksanakan selanjutnya ya. Silakan Pak Yuda sekarang. Tentunya kan seperti yang saya sampaikan dari awal, kami kan DPC PD Perjuangan Kabupaten Garut sudah melaksanakan pembukaan ya, pendaftaran kepada kader internal maupun eksternal sampai bulan pertengahan April pada saat itu 2024. Hanya saja dari 6 orang yang mendaftar ini tidak ada yang secara serius mengikuti fit and proper test, sehingga akhirnya DPP PD Perjuangan menugaskan kepada Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Garut untuk ditugaskan sebagai bakal calon wakil bupati, di mana kemudian ada tugas tambahan yaitu saya harus melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain agar saya sebagai penugasan bakal calon wakil bupati ini visible untuk mengikuti
kontestasi pilkada di 27 November 2024. Nah, tentu ini sudah dilakukan dari awal. Kita memang komunikasi dengan beberapa partai politik, tapi yang secara tegas setelah ada penugasan ini kita baru ke P3 dan ke PKS ya. Ke P3 beberapa hari lalu, PKS kemarin. Ke PKS kita kunjungan balasan karena kebetulan beberapa bulan lalu PKS datang ke kantor DPC PD Perjuangan. Nah, tentu ini masih dinamis ya. Saya bisa saja menjadi peserta di pilkada nanti, bisa saja tidak. Tergantung nanti apakah ada chemistry, ada kesepakatan koalisi dengan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Garut seperti itu. Ikhtiar dilakukan, jadi bisa saja saya menjadi peserta atau bisa saja tidak seperti itu. Kemarin tentu ini masih dinamis. Kemarin pun saya baksos bareng dengan Dr. Helmi, itu bagian dari kemanusiaan. Kita tahu bahwa PD Perjuangan dengan PKS memiliki basis massa yang berbeda ya seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa baksos bareng menengok Ibu Empol di Kampung Pasir Muncang, Desa Dangder, Kecamatan Banyuresmi, di mana Ibu Empol ini sebenarnya warga tidak mampu, tapi dia memutuskan graduasi mandiri, melepaskan bantuan PKH yang selama ini diterima, karena kata Ibu Empol ada yang lebih berhak. Itu mungkin. Jadi tentu saya selaku Ketua DPC, langkah pertama mungkin akan konsolidasi internal. Tanggal 2-3 Juni kita akan mengumpulkan PAC ranting dan anak ranting. Nanti kita juga mengundang kawan-kawan jurnalis. Kemudian di samping itu kita konsolidasi eksternal, itu komunikasi intensif dengan berbagai partai politik mengenai peluang berkoalisi di dalam menjelang kontestasi pilkada 27 November 2024. Adapun pendaftaran parpol itu tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024. Kita masih memiliki waktu 2 bulan 2 minggu dan ini masih terbuka. Ya kita belum tahu berkoalisi dengan partai mana atau dengan figur yang mana. Masih dinamikanya masih sangat cair seperti itu. Nah, itu saja mungkin. Jadi dalam momentum Hari Raya Idul Adha ini sambil kita juga, karena kebetulan kemarin ketika pertemuan dengan DPC P3 saya ditanya, saya menjawab ya udah nanti saja pas Hari Raya Idul Adha, karena kebetulan kami memang tiap tahun rutin menyelenggarakan penyembelihan kurban di sekretariat DPC. Sambil saya bilang ya nanti kita sampaikan surat tugas itu. Hari ini sebenarnya sifatnya rahasia, tapi tentu sudah ini agar juga menjadi gambaran untuk partai politik lain bahwa dari PD Perjuangan figur yang ditawarkan adalah saya sendiri Ketua DPC. Yang tadinya saya tidak mendaftar, saya juga karena memang dari awal saya ingin mendorong kader yang lain, apalagi saya terpilih menjadi anggota DPRD kembali, pindah dapil dan terpilih. Tadinya saya mau fokus di legislatif, tapi kenyataan politik ternyata berkata lain, karena DPP kemudian menugaskan kepada saya selaku Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Garut untuk sebisa mungkin berikhtiar ikut dalam kontestasi pilkada nanti 27 November dan sebisa mungkin mendapatkan pasangan koalisi. Dan secara eksplisit juga tidak membidik bupati, tapi bakal calon wakil bupati, karena melihat PD Perjuangan di peringkat ke-7 di Legislatif Garut, sehingga DPP di surat tugas ini secara tegas penugasan hanya untuk bakal calon wakil bupati. Terima kasih. Sudah punya gambaran untuk bupatinya? Ya tentu kan ini komunikasi sedang dijalin ya. Kita terbuka dengan beberapa pihak. Setelah ada ini kan surat tugas ini per tanggal 3 Juni 2024. Dari tanggal 3 Juni saya baru ketemu itu dengan Pak Yudi Lasmi, Ketua DPC P3, dengan Pak Dr. Helmi Budiman, Ketua DPD PKS Kabupaten Garut. Dan kemarin setelah pertemuan itu kita baksos bareng ya, Nah, nanti masih cair. Tentu juga kita tidak menutup kemungkinan membuka komunikasi dengan partai politik lainnya. Nah, itu saja. Jadi memang gambaran dengan siapa kita belum, karena ini waktu masih panjang, 2 bulan 2 minggu, masih dinamikanya masih sangat cair lah seperti itu. Berbagai potensi kemungkinan bisa saja kemudian dengan Partai Golkar bisa saja seperti itu kan, kita tidak tahu, atau dengan Partai PKB gitu. Walaupun jadi kita akan membangun, karena masing-masing DPC Partai sudah dari Pilkada. Di kami Ketua Pilkadanya Ibu Ari Maria Hasan, beliau juga membangun komunikasi dengan
next pilkada partai politik lainnya yang memiliki kursi tentunya di DPRD Garut seperti itu. Jadi dengan siapa ini masih belum bisa kita sampaikan juga gitu kan, karena memang seperti gini contoh, ketika kami datang ke DPC P3 kita kan sudah membaca di media bahwa DPC P3 berkoalisi dengan PKB kan di media itu. Ternyata ketika kita tanya belum. Dan termasuk juga kemarin ketika kami ke DPD PKS, kita kan saling membuka diri. Dr. Helmi membuka konsolidasi yang sudah dilakukannya, saya juga membuka konsolidasi yang sudah dilakukan oleh DPC PD Perjuangan. Ternyata kerjasama politik yang dilakukan dengan misalnya PKS dengan Partai Nasdem pun belum eksplisit berbicara calon wakil bupati. Jadi ini masih sangat cair. Peluang ya tentunya harapan kita yang terbaik untuk Kabupaten Garut, karena dari awal pun saya tidak ingin mendaftar ya. Hanya saja karena sebagai ketua DPC ini ada penugasan, mau tidak mau saya harus menjalankan amanat dari partai untuk melakukan konsolidasi internal maupun konsolidasi dengan partai politik lain agar PDI Perjuangan nanti bisa mengikuti kontestasi pilkada 27 November 2024, menempatkan kadernya salah satu kadernya menjadi peserta di pilkada serentak nanti, yaitu yang sudah ditegaskan secara tegas, yaitu namanya Yuda Pujiawan yang kebetulan saya sendiri. Dari beberapa partai politik yang sudah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, ini ada nggak kira-kira salah satu saja yang chemistry-nya sudah terjalin? Kita nggak mau juga klaim-klaiman, tapi tentunya nanti rakyat bisa melihat atau kita juga bisa merasakan masalah itu. Tapi kalau kemarin misalnya pertemuan dengan DPD PKS dilanjutkan dengan Bakus Barang, itu juga sebuah bagian bahwa tidak ada sekat, ya. Tapi juga kan mungkin PKS juga punya opsi-opsi lainnya. Nah, tidak ada sekat. Kita dengan berbagai partai politik tidak ada sekat. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa Bakus Barang turun ke lapangan, kita bisa menemui masyarakat tanpa membawa atribut politik ya, dalam ini kemanusiaan, karena kita ingin mengapresiasi seorang ibu rumah tangga, ibu empol namanya, yang kondisinya sebenarnya tidak mampu tapi memutuskan tidak mau menerima PKH karena katanya ada warga lain yang lebih berhak. Itu saja, itu kan sudah menjadi bagian bahwa kita tidak ada kecanggungan. Nah, semoga saja kalau memang ada banyak doa dari berbagai elemen masyarakat Garut yang ditugaskan oleh DPP PD Perjuangan, itu saya bisa melenggang, bisa mengikuti kontestasi pilkada serentak nanti. Jika ada banyak doa dari berbagai unsur masyarakat, tentu saya bisa saja menjadi peserta nanti, bisa saja tidak. Ini kan menurut saya cair ya, karena ini baru surat tugas, bukan rekomendasi. Surat tugas ini secara eksplisit saya harus memastikan PD Perjuangan ikut menjadi peserta pilkada, yaitu menempatkan kadernya, yaitu saya. Pasangan yang dengan siapa, kita masih ada waktu 2 bulan, 2 minggu untuk kemudian jelaslah dengan siapa, dengan itu saja.